Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua pagi hari ini Bu ya. Alhamdulillah. Sebelum datang ke sini sudah sarapan semua Bu ya? Sudah. Oke. Ibu KPM Desa Datimulyo yang kami hormati, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kita semuanya yang sebesar-besarnya kepada Ibu Hana, di mana pagi hari ini telah menyediakan waktu, tempat, dan ruangannya untuk mengadakan pertemuan kelompok di bulan ini Bu ya. Makasih Bu. Yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu KPM Desa Datimulyo atas kehadirannya ibu-ibu. Meskipun ya bulan-bulan ini bulan waktunya panen, cuman ibu masih bersedia ya mendatangi pertemuan kita. Ya memang itu sudah kewajiban kita Bu ya. Oke. Ibu KPM yang kami hormati, pagi hari ini nanti kita akan membahas tentang cermat, meminjam dan menabung. Ya. Cuman sebelum itu, materi kita bulan yang lalu apa Bu? Tentang apa? Menjadi orang tua yang lebih baik. Atau tips menjadi orang tua yang hebat. Tipsnya kemarin ada yang masih ingat Bu? Nah, coba Ibu Markona. Salah satu tipsnya kemarin apa? Ya, kita harus mengingat-ingat kebahagiaan menjadi orang tua. Betul, luar biasa sekali. Selanjutnya Bu. Antara perkataan dan perbuatan harus serasi, luar biasa sekali. Selanjutnya yang tak kalah pentingnya gimana Bu? Jangan menggunakan kekerasan, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua Bu ya. Kira-kira sudah dipraktekkan Bu materi kita bulan kemarin? Sudah. Oke. Ada kendala kira-kira Bu? Ibu Siti? Wow, Ibu Siti mengatakan Pak, anak saya itu bandel, jadi susah bagi saya untuk tidak menggunakan kekerasan. Gimana kira-kira Bu? Ya, anak itu nggak bisa dikatakan bandel atau penurut, enggak sih sebenarnya Bu ya. Cuman kalau anak kita misalnya mungkin hiperaktif, superaktif, ya kita agak susah memang ya. Cuman sekali-kali tolong Bu, ya tolong untuk menjadi orang tua yang hebat. Kalau anak kita ingin menjadi anak yang super, jangan menggunakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun non fisik. Itu Bu ya. Ya kita harus bersabar-sabar dan banyak berdoa ya, sambil terus berusaha dan berusaha. Itu Bu ya. Dicoba aja Bu ya. Bukan bandel sebenarnya, cuman yang mungkin lebih aktif gitu aja Bu ya. Ibu yang kami hormati, cermat, meminjam dan menabung. Cuman sebelum itu ada yel-yel yang khas pagi hari ini Bu. Yel-yelnya gimana? Kalau saya katakan uang tidak cukup, ibu-ibu jawabnya ya diatur dong ya. Uang tidak cukup, sekali lagi Bu, uang tidak cukup, ya diatur dong. Oke, terima kasih Bu. Ya. Jadi sebelum kita meminjam, kita harus cermat, sangat cermat. Namun sebelumnya saya ingin bertanya Bu, ibu-ibu yang ada di sini, siapa yang sudah pernah meminjam? Ngaku Bu. Yang pernah utang? Kabeh, semuanya menunjuk jari. Berarti semuanya sudah pernah meminjam Bu? Sudah. Ya enggak masalah sih. Sebenarnya hal pinjam meminjam dalam kehidupan itu wajar. Itu bukan perbuatan yang buruk sebenarnya Bu ya. Cuman sebelum kita meminjam, kita harus cermat. Harus cermat ya. Apakah uang pinjaman itu untuk keperluan atau sekedar kepentingan? Ya.
Itu yang pertama, kita harus cermat ya untuk keperluan atau kepentingan ya atau kebutuhan. Yang kedua, hendaknya kalau kita meminjam itu untuk sesuatu yang produktif. Sesuatu apa, Bu? Yang produktif. Ya. Produktif di sini maksudnya seperti apa, Bu? Seperti apa? Betul sekali ya. Hendaknya yang dimaksud produktif itu adalah sesuatu yang menghasilkan. Menghasilkan apa? Macam-macam untuk usaha, jualan, ya, atau usaha tempe, jualan keliling dan lain sebagainya. Ya, itu yang dimaksud dengan produktif. Baiklah Ibu-ibu, ya, biasanya kalau kita ingin meminjam itu ada beberapa tempat, ada beberapa pilihan. Ini ada beberapa sumber, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Sumber pertama, Bu, saudara atau kerabat dekat. Yang kedua, rentenir. Pengguyu ngomong rentenir, Bu. Ngijo cara bahasa kita ya. Yang ketiga, kelompok simpan pinjam. Yang keempat, koperasi simpan pinjam. Yang kelima, bank pasar. Oke, kita bahas satu persatu. Kalau kita minjam tempat saudara, prosesnya cepat atau sulit, Bu? Cepat atau mudah. Cuman belum tentu mau meminjamkan. Catatannya di sini, Bu ya. Belum tentu meminjamkan. Kalau toh dipinjamkan, apakah perlu jaminan, Bu? Enggak, ya Bu ya. Tapi ada batas maksimal pinjamannya enggak, Bu? Ya, ada. Ya. Ada, tergantung kemampuan yang mau dipinjami itu. Ya. Terus bunga total pengembaliannya tinggi atau rendah, Bu? Rendah. Bahkan tidak berbunga. Periode cara pengembaliannya bisa disesuaikan nggak, Bu? Bisa disesuaikan. Oke, maksud bisa disesuaikan di sini apa, Bu? Ya, kalau misalnya nggak ada ya kita minta kompensasi, insya Allah biasanya mengerti, kan gitu, Bu ya. Oke. Yang kedua, rentenir. Prosesnya gimana, Bu? Mudah. Perlu jaminan nggak, Bu? Tidak. Batas maksimal? Tidak. Sampai nyilih prioritas biasanya diberi, Bu ya. Cuman bunga pengembaliannya gimana, Bu? Tinggi sekali ya, tinggi sekali. Bahkan bunganya itu ada yang 10%, bahkan ada yang lebih. Ya, jadi sangat saya sarankan jangan sampai kita meminjam di sini, Bu ya. Mencekik. Ya. Terus periode pengembaliannya ya tidak bisa disesuaikan. Ya. Kalau bulan depan bayar, ya harus bayar. Kalau enggak, ya berbunga lagi kan seperti itu, Bu ya. Oke. Yang ketiga, kelompok simpan pinjam. Baik itu ibu-ibu arisan PKK atau arisan PK dan lain sebagainya. Prosesnya mudah. Perlu jaminan enggak, Bu? Tidak. Ada batas maksimal pinjaman? Ya. Kenapa? Karena ini kelompok, biasanya uang kita, milik kita, dan kembali ke kita. Jadi karena uang kita, maka uangnya, jumlahnya terbatas. Terus bunganya cenderung murah, cenderung rendah. Kenapa? Karena itu, sekali lagi, itu uang kita. Kan gitu, Bu ya? Oke. Selanjutnya, periode pengembaliannya bisa sesuaikan nggak? Bisa. Ya, bulan depan nggak ada, ya mungkin kita bisa minta toleransi ya. Sehari 2 hari atau paling lama seminggu biasanya bisa. Ya. Terus selanjutnya koperasi simpan pinjam. Prosesnya gimana, Bu? Cenderung rumit. Rumitnya di mana? Harus mengisi formulir, namanya siapa, nama ibu kandungnya siapa, suami atau istri dan lain sebagainya. Melampirkan dokumen fotokopi KK, fotokopi KTP dan lain sebagainya. Perlu jaminan nggak, Bu?
perlu. Biasanya jaminannya adalah kendaraan atau surat tanah. Kemudian ada batas maksimalnya nggak, Bu? Ada. Ya, itu tergantung jaminannya. Ya, nggak mungkin pinjaman itu melebihi uang jaminannya. Kalau jaminannya misalnya seharga 10 juta, nggak mungkin ibu bisa minjam 15 juta, nggak mungkin. Ya. Terus periode pengembaliannya tidak harus sesuai ketentuan. Bulan depan harus bayar, yang bayar. Kalau enggak kena penalti atau denda. Yang terakhir, bank pasar. Ini hampir sama. Cenderung rumit ya untuk prosesnya. Jaminannya perlu, jaminannya sama biasanya. Batas maksimalnya juga. Cuman kalau bank pasar itu tinggi bunganya, Bu. Ya, tinggi. Ini sama. Itu, Bu, ya. Oke. Uang tidak cukup. Ya diatur dong. Uang tidak cukup. Ya diatur dong. Makasih, Bu. Ibu-ibu KPM Desa Jatimulya yang kami hormati, ya saya kira demikian apa yang perlu saya sampaikan. Cuman sebelum saya akhiri, saya minta ya dari ibu-ibu untuk menyimpulkan materi kita pagi hari ini, Bu. Silakan, Bu. Oke. Ya, Bu. Oke, sebelum meminjam kita harus cermat. Ya, cermatnya di mana, Bu? Oke. Apakah itu untuk kebutuhan atau keperluan? Seperti itu, Bu. Betul sekali. Selanjutnya, seyogyanya pinjaman itu untuk sesuatu yang produktif, luar biasa sekali. Ya, luar biasa sekali. Baiklah Ibu-ibu, sebelum kita akhiri mungkin ada yang ingin ditanyakan, Bu. Gimana, Bu? Pas. Oke, kalau begitu. Seru hari ini, Bu, ya. Seru sekali. Nah, saya jamin untuk bulan depan itu akan lebih seru lagi, Bu, ya. Jadi rugi kalau nggak datang, Bu, ya. Baiklah Ibu-ibu KPM Desa Jatimulya yang kami hormati, kiranya sekian yang perlu saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.